Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال أيضا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال أيضا سلامة الإنسان في حفظ اللسان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mari kita awali kajian kita pada maghrib ini dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap nikmat sehat dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa selalu mendekat kepadanya dan memudahkan langkah kaki kita, melembutkan hati kita untuk kita sama-sama ada di majelis ilmu ini. Semoga dengan kita bersama ada di majelis ilmu di Masjid Al-Hilal, kelak nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kalaulah sebelumnya kita pernah membahas tentang istighfar, karena kita sudah ada di bulan Rajab, bulan yang Allah muliakan, senantiasa kita selalu basahi lisan kita dengan kita banyak istighfar. Karena kita menyadari bahwa kita adalah manusia biasa, tentunya tidak luput dari salah dan dosa. Maka dengan kita memperbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazima al-istighfar", siapa yang banyak istighfarnya di dalam kesehariannya, mulai dari ia bangun dari tidurnya sampai ia tidur kembali, lisannya selalu banyak beristighfar, maka ada 3 manfaat yang ia akan dapatkan. Yang pertama, ja'alallah min kulli dhikin makhraja. Allah jadikan setiap sempitnya menjadi lapang selapang-lapangnya. Wa min kulli hammin faraja, dan Allah akan jadikan setiap gundah gulananya, kegalauannya menjadi keceriaannya. Dan yang terakhir, warzaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki tanpa ia sangka, ya. Ini yang kita sampaikan berkaitan dengan istighfar. Tapi beberapa pekan ya sebelumnya viral ada ungkapan dari Presiden Amerika. Apa ungkapannya? Ya, kalau ya
belum sebulannya setelah dia diangkat menjadi presiden dan tawanannya Israel tidak segera dibebaskan, maka Gaza akan menjadi neraka. Ya. Terus apa yang terjadi? Amerika yang jadi neraka. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu dengan lisan. Kalaulah kita sebelumnya membahas supaya lisan kita selalu basah dengan istighfar, karena kita beriman kepada Allah, karena kita ingin menjaga setiap yang keluar dari lisan kita adalah sesuatu yang Allah inginkan dan Allah ridhoi. Karena Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jangan. Inna sam'a, setiap pendengaran, wal basara, dan setiap penglihatan, wal fuada, dan setiap yang terdetik di hati yang paling dalam, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan kita bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Ya, hati-hati dengan lisan kita. Kenapa? Karena selamatnya manusia kalau ia bisa menjaga lisannya. Ya, hati-hati dengan lisan. Oleh karena itu, kita menyadari bahwa kita adalah manusia biasa, ya, maka terus berindah lisanmu dengan memperbanyak berzikir. Ya, baik dengan kita membaca istighfar tadi, Astaghfirullahaladzim, 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 ya, atau lebih lengkap lagi, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita mengakui bahwa kita ini banyak dosa. Astaghfirullah, ya Allah, aku memohon ampunanmu. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, Allah tidak akan pernah mati, selalu hidup dan selalu mengetahui apa yang kita lakukan. Ya, wa atubu ilaih, dan aku memohon ampunanmu ya Allah. Aku memohon ampunanmu ya Allah. Kenapa? Di dalam hadis qudsi, saat ketika seorang hamba menengadahkan tangannya, Allahumma ghfirli dzunubi, ya Allah ampuni semua dosa-dosaku. Ya, ia memohon ampunan kepada Allah. Berarti saat ketika ia menengadahkan tangannya ke hadirat Allah, ia mengakui bahwa Allah pasti mengampuni semua dosanya. Betul nggak? Saat ketika seorang hamba mengakui bahwa ia mempunyai Allah yang akan mengampuni semua dosa-dosanya, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, anni qad ghafartu lahum, semua dosa-dosanya aku ampuni. Sekalipun orang itu kembali melakukan dosa, selagi ia terus memohon ampunan kepada Allah dan ia masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan, maka ya, selagi itu juga ia tetap mendapatkan ampunan Allah. Seapapun dosa kita, kata Allah di dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, law balaghta dhunubaka 'anana as-samaa, kalaulah dosamu sepenuh langit, bayangkan.
saking banyaknya dosa. Thumma astaghfartani, kemudian engkau meminta ampunan kepada aku, la astaghfiruka, maka aku pasti mengampunimu, wala ubali, dan aku tidak peduli sebanyak itu dosamu kepadaku. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khati'atan, kalaulah engkau mendatangi aku dengan 10 hamparan bumi dosa dan kesalahanmu, thumma laqitani, kemudian engkau mendatangiku, la tusyriku bi syai'a, tanpa menyekutukan aku dengan siapapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, pasti aku mendatangimu dengan 10 hamparan bumi ini ampunanku. Amin ya rabbal alamin. Ya, maka ayo kita manfaatkan lisan kita dengan kita memperbanyak zikir. Jangan malah kita dengan kesombongan kita ya mengatakan bahwa seakan-akan kita adalah yang berkuasa. Ya, kenapa? Lebih ada yang lebih berkuasa. Sesuai dengan ikrar kita di dalam salat kita, Maliki ya Allah, engkaulah pemilik dunia ini, sampai kami nanti dibangkitkan, engkaulah pemilik dunia ini. Buat apa kami sombong? Kami ini tidak ada apa-apanya. Semua yang sekarang ini kami dapatkan semua hanya titipan. Bahkan yang kita miliki sekarang ini itu juga titipan. Dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, ini semua titipan. Kalau kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, paling tidak Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kita ayo bersama-sama memilih jalan ketakwaan. Jalan ketakwaan apa yang Allah arahkan kepada kita? Paling tidak di dalam sehari semalam kita salat menghadap kepada Allah 5 waktu. Sebelum kita salat kita berwudu. Kenapa? La salata liman la wudu'alah, tidak sah salatnya kalau dia tidak berwudu. La wudu'a liman lam yadhkur ismallah, tidak sempurna wudunya kalau tidak diawali dengan membaca bismillah. Kita lakukan, kita baca bismillah, kita basuh muka kita. Di situ ada mata, ada hidung, ada mulut. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, mungkin mata kita, mulut kita, ya, ada yang kita lakukan yang Allah tidak ridho. Maka dengan kita berwudu, di situ kita memohon ampunan Allah. Betul nggak? Betul nggak? Akan kita setelah kita berwudu ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Tawwab, ya Allah aku minta ampun. Lisan kita, mata kita, ya Bu, ya, kita minta ampun 5 kali kita mendatangi Allah dalam setiap sholat kita. Ya, Allah sudah arahkan itu. Ayo kita manfaatkan. Ya, makanya di bulan Rajab juga, bulan yang Allah muliakan ini, Rasulullah SAW mendapatkan undangan untuk Isra Mi'raj. Pak, Isra Mi'raj itu adalah 2 kejadian yang luar biasa.
Bayangkan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di perjalanan nih, ya, yang saat itu kejadian itu belum ada pesawat. Ya, belum ada pesawat. Adanya apa? Onta, kuda, ibu selalu protes kalau saya yang ini ya. Kedelai, ya. Nah, ya, dari tiga itu onta, kuda, kedelai, ya. Yang paling cepat itu adalah kuda. Dengan kuda yang terbaik di saat itu, dengan jarak tempuh dari Mekah menuju Palestina itu 1 bulan. Berarti bolak-balik 2 bulan. Ini Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj belum sampai sepertiga malam sudah balik. Ya. Kenapa? Karena bayangkan kejadian itu terjadi di saat, di waktu yang sama, ya, di bulan yang sama, setelah meninggal istrinya, meninggal pamannya. Pamannya yang membentengi Rasulullah saat ketika di luar, siapapun yang menyakiti Rasulullah berhadapan dengan pamannya. Siapa yang menyakiti keponakanku, maka aku yang harus, ya, hadapi. Rasulullah aman karena ada yang membentenginya, sehingga Rasulullah tidak pernah disakiti. Siapa yang menyakitinya, maka didatangi oleh Abu Thalib, dia yang akan menghajarnya. Balik dia ke rumah, datang seorang istri yang selalu memeluknya, ya, mengayominya, merangkulnya, mendamaikannya, mengademkannya dari semua kegalauan yang Rasulullah rasakan. Dua itu meninggal dunia. Apa maksudnya? Wahai Muhammad kekasihku, jangan kau jadikan 2 orang ini sebagai pelindungmu. Aku pelindungmu. Makanya Rasulullah SAW bahkan berharap dengan meninggalnya 2 orang yang ia kasihi, sehingga disebut saat itu adalah Amul Huzn, tahun kesedihan. Ada harapan, asa. Kenapa? Ada tempat yang sejuk, orang-orangnya juga sejuk, adem, ya, penduduknya ramah tamah. Setiap siapapun yang datang diramah tamahi, yaitu penduduk kota Taif. Ada harapan Rasulullah bisa hijrah ke kota Taif karena kota Mekah sudah tidak kondusif, di mana-mana selalu dihujat, selalu musuhi, selalu dibully. Rasulullah ada harapan untuk bisa ke Taif. Kenapa? Penduduknya lembut, penduduknya ramah. Tapi apa yang terjadi? Bayangkan, dengan jalan kaki ditemani oleh anak angkatnya Zaid bin Harithah, ya, dengan melakukan perjalanan dari kota Mekah menuju ke kota Taif dengan jarak tempuh 100 kilo. Berapa? 100 kilo. Berarti dari sini kemana nih? 100 kilo. Nah, ya. Ya. Nah, itu jalan kaki 100 kilo. Bayangkan, pernah jalan kaki, Bu?
Ya, Masya Allah, Rasulullah lakukan. Sampai di kota Taif, bukannya Rasulullah mendapatkan ramah tamahnya penduduk kota Taif, malah dilempari dengan batu. Ya, bahkan Allah perintahkan melalui malaikat Jibril kepada penjaga gunung Taif, ya, supaya Rasulullah menengadahkan tangannya ke langit, mud yadaika ila sama fas'alillah, mohonkan sesuatu kepada Allah hai Muhammad, maka apapun yang kau minta aku akan lakukan. Kalau engkau minta untuk aku timpakan dua gunung Taif yang sudah, ya, dua gunung Taif, maka aku angkat dua gunung itu, aku timpakan kepada penduduk kota Taif yang sudah melemparimu, yang tidak tahu sopan santun. Tapi apa kata Rasulullah? La fa innahu qaumun la ya'lamun. Mereka itu adalah kaum yang tidak tahu apa-apa. Semoga keluar dari rahim ibunya, ya, ada anak-anak yang soleh-solehah. Masya Allah, dengan doa Rasulullah maka kota Taif menjadi kota yang sejuk dan semuanya beriman kepada Allah Subhanahu. Jadi perjalanan Isra Mi'raj ini mendapatkan undangan dari Allah, itu mengingatkan kepada kita semua bahwa baik itu pamannya, istrinya, dan sangkaan Rasulullah bahwa penduduk kota Taif itu orang yang ramah, tapi ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ternyata hanya bersandar kepada Allah lah kita akan mendapatkan semua yang kita inginkan. Makanya Allah ingin menegaskan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, bahwa jangan kau bersandar kepada istrimu Khadijah, jangan kau bersandar kepada pamanmu yang mementingimu, tapi bersandarlah kepada Maka dengan maunya Allah, dengan perjalanan Isra dan Mi'raj, belum sampai sepertiga malam sudah balik lagi ke tempatnya, ke Mekah. Ya. Jadi hanya Allah yang pantas sombong. Manusia tidak boleh sombong. Ya. Apalagi hanya sebatas presiden, Donald calon presidennya. Ya, tuh. Jadi hati-hati dengan lisan. Makanya Rasulullah SAW menegaskan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, falyaqul khairan, hendaklah dia berkata baik, aw liyasmut, kalau tidak bisa berkata baik, diam. Ya, diam. Ya. Ya. Jadi hadis ini menegaskan agar seseorang tidak angkat bicara kecuali yang baik-baik. Ya. Kalau ia merasa akan mendatangkan suatu mudarat dengan lisannya, lebih baik ya, supaya apa? Supaya ia tidak mengutarakannya. Kenapa? Dengan lisannya akan jadi bumerang. Ya, bukan buat dirinya, bahkan untuk orang yang ada di sekitarnya. Akhirnya apa? Bayangkan, Masya Allah, ya,
Kalau sebelum kejadian ini, semua ya ada di situ. Keilmuan, ya, apa lagi? Ya, di situ orang betul-betul mengedepankan dan membanggakan serta mengatakan, ini adalah surga dunia. Ya, tidak ada yang bisa menandinginya, tapi dengan ya kehendak Allah baru saja mengirimkan 2 bala tentaranya, hujan kebakaran dan api dan angin. Ya, hanya dengan 2 itu dalam sekejap habis semua yang sudah ia jaga bertahun-tahun, yang sudah ia kumpulkan bertahun-tahun. Di situ dulu pernah kami duduk-duduk sebagai kenang-kenangan. Sekarang hanya tinggal puing. Ya, tinggal kenang-kenangan juga, masya Allah. Ya. Jadi seharusnya dengan lisan itu kata Rasulullah, ya, ayyul islami afdal. Abu Musa radhiyallahu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul islami afdal? Ya, wahai Rasulullah, muslim seperti apakah yang paling utama? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu seorang muslim yang senantiasa memberikan keselamatan kepada muslim lainnya dan ia tidak merugikan orang lain baik dengan lisannya maupun dengan tangannya. Ya, selagi dia bisa memberikan keselamatan kepada seorang muslim, kepada muslim lainnya, dan tidak merugikan orang lain baik lisannya maupun tangannya, maka dialah orang muslim yang sempurna, yang baik. Ya. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yadman lima bahna ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa yang bisa atau sanggup menjaminkan kepadaku keselamatan antara lisannya dan kakinya, dari kaki sampai paha ini, ya, maksudnya kemaluannya, dia bisa jaga itu, admanu lahul jannah, aku jaminkan surga untuknya. Kok nggak ada aminnya? Ya, jadi kalau ia bisa menjaga lisannya dan kemaluannya, maka jaminan untuknya surga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abu Hurairah bahwa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazilla biha ila an-nar ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Kalaulah ada seseorang saat ketika ia mengatakan sesuatu hal yang sepele, ya, tetapi dia tidak bisa. Jadi seseorang mengatakan sesuatu yang sepele, kemudian ia tidak bisa menjaga, ya, untuk tidak mengatakannya, sehingga ia terjerumus ke dalam api neraka. Itu jaraknya antara timur dan barat.
hati-hati dengan lisan. Ya. Kenapa? Saat ketika ada orang yang tersakiti, ya, seapapun hebatnya dia, solehnya dia, dermawannya dia, tapi lisannya tidak bisa ia jaga, selalu menyakiti orang lain, maka nanti di hadapan Allah ia akan dihadapkan dan tidak ada sesuatu yang dizolimi. Ia telah menyakiti, maka semua kebaikannya dan semua amal solehnya dan semua kedermawanannya akan habis hanya gara-gara lisan. Kenapa? Kebaikannya diberikan kepada orang yang dizolimi. Karena saat itu orang kalau sudah berbuat, ya, berbuat zalim, maka ia tidak bisa membayarnya kecuali dengan kebaikannya, dengan amalnya. Sehingga walaupun hebatnya dia, solehnya dia, dermawannya dia, tapi lisannya tidak bisa ia jaga, maka mengakibatkan ia akan terlempar ke dalam api neraka karena lisannya. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'ullahu biha darajat. Seseorang hamba saat ketika ia berkata dengan perkataan yang Allah ridho, sekalipun ia tidak tahu nih, tapi ia telah berkata baik dan orang senang dengan ucapannya. Dia sudah melakukan itu tuh, ya. Allah ridho dengan yang diucapkan, sekalipun dia tidak memperhatikannya, ya. Ya. Maka Allah angkat derajatnya. Cuma satu. Bu, kalau kita berkata baik, sekalipun ucapan kita itu biasa aja, tapi orang mengatakan bahwa lisan kita itu baik menurutnya dan Allah ridho, maka Allah akan derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhitallah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sebaliknya, jika seorang hamba berkata dengan perkataan Allah murka dan Allah dan yang dia kata itu sakit, walaupun dia tidak sadar dengan yang ia katakan itu, ya, maka ia akan terjerumus ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi hati-hati dengan Wan Abi Abdurrahman Bilal bin Al-Harith Al-Muzanni radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala ma kana yadhunnu an tublagha ma balagat yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqah. Kalaulah seseorang mengucapkan suatu ucapan yang Allah ridho dan ia tidak menyangkanya dengan kata-kata yang ia sampaikan, ya, maka dengan keridhaan Allah itulah yang akan mengantarkannya untuk ia bertemu dengan Allah Tuhannya. Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimah min sakhitallah. Sebaliknya, seseorang yang mengatakan suatu perkataan yang Allah benci, sekalipun ia tidak menyadarinya, ya, sekalipun dia tidak menyadarinya, pokoknya asal ceplas-ceplos, tapi Allah benci dengan perkataan itu. Dan ternyata dengan candaannya orang yang dikatakan itu sakit hati, maka
ia akan diantarkan untuk dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Wa an Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah. Dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata, qultu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasimu bih. Hadithni bi amrin a'tasimu bih. Wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku sesuatu yang aku bisa jadikan pegangan. Ya Rasulullah, ceritakan sesuatu yang aku bisa jadikan pegangan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul, katakanlah, Rabbi Allah, Allah itu Tuhan. Tsumma istaqim, kemudian istiqomah." Coba saat ketika kita ingat Allah setelah selesai sholat, ya, kita pergi ke masjid pakai sendal biasa. Tiba-tiba saat ketika selesai sholat, kita ingat Allah nih. Ada sendal yang bagusan. Ingat Allah. Kira-kira masih diambil nggak? Karena ngambil sendal itu nggak boleh. Dilarang oleh Allah. Rabbi Allah, Allah Tuhanku. Nggak jadi diambil. Ya, makanya orang ya yang bisa memegang, menjadikan Allah sebagai sandarannya dan dia istiqomah, ya, maka ia tidak akan pernah mau melakukan apa yang Allah larang. Ya. Kalau ini Pak Ustaz, sandal yang tadi cerita sandal, dia keluar, sandalnya tidak nampak lagi. Tapi tinggal satu-satunya sandal itu ada sandal lain. Tidak ada sandal orang lain. Pergi, orang balikan loh. Balikan loh. Tinggal sandal sikok tu lah, sepasang tu lah. Apa kita ambil yang itu, apa macam mana? Warnanya sama pula dah. Sama pula. Berarti ya tukar. Tertukar lah ya. Ya. Oke. Ya. Itu gimana? Kan sendal sama. Ya. Cuma pas ketika kita balik kita pula yang belakangan, tiba-tiba dapat sendal yang elok, kena sambung tadi. Nah, itu gimana? Ya, itu gimana? Pakai. Jika pakai, berarti dia hilang kan? Yang salah siapa? Bukan kita yang memulainya. Ya, pas ketika kita, tapi tetap itu, ya, kalau sekira memang yang dipakai itu, ya, memang, ya, kan kita tidak tahu yang namanya rezeki dari Allah itu. Saat ketika kita pakai lagi, tetap itulah hak kita, milik kita, dan kita tidak ada menemukan. Misalkan orang jauh, ya, hanya sekali itulah dia datang ke Masjid Al-Hilal, ya, tahu-taunya pas ketika dia duluan keluar, dipakainya sendal kita. Karena dia nyangka itu sendalnya dia. Makanya apa kata Rasulullah? Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan semua yang membuatmu ragu kepada yang tidak ragu. Jadi kalau dia yakin itu sendalnya, bukan niat untuk mengambil hak orang lain, berarti berganti. Kenapa? Dia sudah pergi jauh. Ya. Nah, ya, makanya ada sesuatu yang kita tidak bisa sesuai dengan keterbatasan kita, ya, itulah kita manusia. Tapi Allah Maha dari segala-galanya. Makanya nih, ya, bayangkan
negara yang mengatakan adidaya. Tidak mungkin terjadi. Dia adalah segala-galanya. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, ya, hanya dengan api dan angin jadi habis semua. Ya, jadi jangan main-main dengan yang punya. Ya, ya. Dan masya Allah, kadangkala orang yang sudah hatinya keras, kadang berkata lagi, ada masjid namanya Al-Ikhlas, ya, semua terbakar, masjid itu dah. Apa kata mereka? Jamaah yang ada di masjid ini yang membakar. Itu kalau sudah hatinya tertutup, dicarinya biang keroknya, ya, tuh. Tapi tetap kita memohon kepada Allah, ya, bahwa orang-orang yang seperti itu semoga dibukakan pintu hidayah dari Allah. Amin. Ya, sudah tahu bahwa itu atas ulahnya, malah menyalahi orang lain pula. Ya, jadi kita bisa mengambil pelajaran Bapak dan Ibu, ya, bahwa manusia itu semuanya berbatas. Jangan mengatakan bahwa ini mungkin nih pada diri kita, ya, ini kalau yang seperti ini akan abadilah. Jangan, ya, semua yang ada di dunia ini fana, ada batasnya. Jadi kalau ada nih bu, saat ketika bawa piring nih pecah, jangan marah-marah. Marah-marah nggak bu? Ya. Sudah batasnya, ya. Mau diapain juga kalau sudah pecah, ya sudah. Jangan pulang ngomel-ngomel. Ini ada nih, masya Allah, seorang anak kecil, ya, namanya juga anak, ya. Tahu-taunya dengan pensilnya, ya, tahu-taunya ia goreskan ke mobil orang tuanya. Melihat kejadian itu, orang tuanya marah. Dipukulnya tangan anaknya sampai tangan anaknya kalau merah-merah biasa, ya kan? Ini enggak, ya, sampai patah dalamnya. Ya, coba. Ini sudah kejadian, ya. Tapi yang bisa memulihkan lagi, ya, dari si anak tadi, traumanya dia lah saat ketika dia dimarahilah gitu kan, ya. Tapi berikan arahan dan ya, nasihat gitu, bahwa yang dia lakukan itu tidak, tapi jangan terlalu emosi. Makanya kata Rasulullah, la taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan. Walakal jannah, surga untukmu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan? Karena waktu kita, ya, masih ada. Masih ada. Tadi punya apa tadi? Kode. Kode. Iya, oke. Ya, ada yang mau bertanya? Ya, satu lagi, satu yang ingin saya sampaikan, ya, dari kajian ini dari Ibnu Umar. Ya, ini yang kita jadikan garis bawah dari kajian kita malam ini. Ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tukthirul kalam, jangan terlalu banyak bicara, bi ghairi zikrillah, selain berzikir. Jadi jangan, tapi banyak zikir. Fa inna kasratal kalam, karena orang yang banyak berbicara bi ghairi zikrillah ta'ala, tanpa ia berzikir kepada Allah, qaswatun lil qalb,
akan membuat hatinya menjadi keras. Wa inna ab'adan nasi minallah al-qalbul qasi. Sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang hatinya keras. Jadi banyak-banyaklah berzikir kepada Allah, ya, jangan sebaliknya. Ya, silahkan kita sampaikan dengan lisan kita, asalkan yang keluar dari lisan kita adalah zikir. Supaya apa? Supaya hati kita selalu lembut, ya. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatmainnu qulubuhum, hati mereka tenang, bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Ala, ketahuilah, bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah, tatmainnul qulub, hati jadi tenang. Ya, ada Pak Ustaz. ya. Masalah marah ini kan semua orang marah. Ya. Yang kejadian tadi sudah terjadi. Ada. Macam mana untuk kita mengurangi rasa marah kita tuh? Tadinya kan pas kejadian kita semua emosi pasti gitu. Ya. Nah, macam mana supaya nahan emosi itu apa yang kita lakukan? Ya. Oke. Apa yang kita lakukan saat ketika kita lagi emosi? Ya. Oke. Yang kita lakukan saat ketika kita lagi emosi itu dengan banyak istighfar. Lagi-lagi zikir, karena hati kita akan jadi lembut. Ya, sekeras apapun hati kita, kalau kita sebut Allah di dalamnya, insya Allah, ya, karena Allah sudah jaminkan hatinya akan lembut. Dia akan diarahkan, ya. Tapi kalau dia sudah emosi, makanya emosi itu, orang yang marah itu penyakit. Betul nggak? Ya, kan orang lagi emosi ini tiba-tiba stroke. Makanya jangan marah, gitu, ya. Karena kalau lagi marah itu, Masih ada yang sabar, Pak. Sabar apa? Kan kejadian banyak. Sabar, Pak. Sabar apa kau? Hancur mobil kau. Ya, itulah ya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ya, dengan lisan kita, ya, kalau kita tidak mengalah, ya, maka teruslah terjadi, ya, Banyak zikir lah. pertikaian itu. Banyak berzikir, pasti Allah akan berikan yang terbaik. Kenapa? Ya, jadi segala sesuatu itu jangan kita yang mengukurnya, ya. Kenapa? Karena kalau kita mengukurnya tidak sesuai dengan keinginan kita, lampiasnya amarah, maka tidak ada solusinya. Tapi kalau kita mengukurnya hanya Allah yang akan menggantikannya, sehingga segala sesuatunya itu kita akan lepas, ya. Kenapa? Semua yang kita miliki itu hanya titipan, ya. Semoga Bapak dan Ibu, ya, kita bisa senantiasa menjaga, ya, apa yang ada pada kita. Semua yang kita dapatkan itu adalah titipan dari Allah. Mari kita jaga dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Setiap semua titipan yang kita jaga dengan sebaik-baiknya, Allah akan ridho, maka akan mendatangkan keberkahan bukan hanya di dunia tapi juga sampai kelak nanti di akhirat. Semoga kita bersama-sama kelak nanti di akhirat Allah izinkan kita bersama ada di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terima dan ijabah setiap amal baik kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini kami menengadahkan tangan kami ke hadirat-Mu ya Allah. A'inna ala zikrik, bimbing kami ya Allah, sehingga lisan kami selalu basah berzikir menyebut nama-Mu ya Allah. Bimbing kami ya Allah, supaya lisan kami jangan selalu keluar sesuatu yang Engkau tidak ridho ya Allah. A'inna ala syukrik, bimbing kami setiap nikmat sehat, setiap nikmat kesempatan yang Kau berikan kepada kami, senantiasa kami selalu mensyukurinya ya Allah. A'inna ala husni ibadatik, bimbing kami sehingga hidup kami di akhirnya menjadi husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lembutkan hati kami, mudahkan setiap langkah kaki kami, untuk kami selalu datang mendekat ke masjid-Mu, sujud, berzikir, menyebut nama-Mu. Bimbing kami, lembutkan hati kami, mudahkan setiap langkah kaki kami, untuk haus di dalam majelis ilmu, untuk menuntut ilmu, hanya semata mengharap ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekira ada orang yang kami sayangi, orang yang kami cintai, orang yang kami kasihi terbaring di rumah sakit, kami memohon ya Allah, angkat penyakitnya, sehatkan ia ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni semua dosa dan kesalahan kami, setiap alfa dan khilaf kami ya Allah. Ampuni semua dosa dan kesalahan ayah dan ibu kami, dan jadikan anak-anak kami menjadi anak yang saleh-salehah. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan rezeki untuk kami dengan keberkahan-Mu ya Allah. Jangan Kau wafatkan kami sebelum Kau perkenankan untuk bisa menjadi tamu-Mu ya Allah di tanah suci-Mu, Makkah al-Mukarramah, Madinah al-Munawwarah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah majelis ilmu kami di malam hari ini di Masjid Al-Hilal adalah majelis ilmu yang Kau berkahi, Kau rahmati, Kau ridhai, karena kami hanya mengharap ridha-Mu ya Allah. Semoga dengan berkumpulnya kami di Masjid Al-Hilal, kelak nanti di akhirat Engkau izinkan kami berkumpul di dalam surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mendapat amal kita sehingga kita menjadi insan yang baik dan beramal dan baik. Terima kasih. Kami tutup dengan subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.